Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya yang diberikan kepada saya pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kita bersama dalam kegiatan aksi nyata sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Siti Nurjana SPD dan teman-teman guru TK Islam Ar-Rahman Ponorogo yang berbahagia. Sebelumnya salam semangat dan bahagia. Bapak Ibu semangat ya? Bahagia? Bahagia. Senyum dulu kalau begitu agar tidak tegang ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan. Pada siang hari ini kita melakukan kegiatan aksi nyata. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pemenuhan tugas dari program pendidikan guru penggerak, di mana agar menyampaikan pemahaman atau memberikan penyebaran pemahaman tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya bacakan profil. Ini saya sendiri dari TK Islam Ar-Rahman CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Dengan fasilitator, Bapak Ibu saya kenalkan ya, fasilitator saya yaitu Bapak Sultan Hanim SPD MPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Sri Handayani. Sebelum kepada materi yang saya sampaikan di sini masih sama dengan yang disampaikan Bu Eni, tapi saya lebih menyampaikan pada budaya positif, di mana pendidikan guru penggerak ini sudah mencapai pada modul 1, di mana modul 1 yang sudah disampaikan Bu Eni tadi ada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir di sini adalah modul 1.4 tentang budaya positif, di mana modul 1.4 ini adalah puncak dari modul 1 yang beriringan dengan tujuan dari pendidikan nasional, yaitu untuk mewujudkan anak mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mempelajari modul budaya positif ini. Sebelum kita kepada materi, di sini ada pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Coba saya bacakan, nanti mungkin Bapak Ibu berkenan untuk menjawab. Okay? Nomor 1, apa pentingnya suasana positif di lingkungan kelas, Bapak Ibu? Ada yang berkenan menjawab. Apa pentingnya suasana positif di lingkungan kelas? Ini monggo Ibu Kepala Sekolah. Betul sekali. Kita sebagai guru mengajarkan kepada anak-anak, kita berkaitan dengan anak-anak, dan utamanya yang kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana selalu mengedepankan anak, berpihak pada anak. Dan kita berpihak pada anak itu kepada anak juga bagaimana belajar itu dengan suasana menyenangkan dan bahagia. Ada lagi yang ingin menjawab, menyampaikan? Langsung kedua ya, sebagai seorang pendidik, bagaimana cara menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Halo. Bagaimana kita menciptakan suasana positif? Bermain dan belajar.
belajar sambil bermain. Tepat sekali ya Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Monggo. Bu Rini, Bu Ika, monggo. Mungkin dengan memberikan kegiatan pada anak yang menyenangkan. Iya. Dengan pembelajaran yang menyenangkan. Betul sekali. Lanjut, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Oke, monggo Bu Rini. Sebagai guru tidak harus menentukan atau menentukan harus ini, tapi kita harus mendengarkan pendapat dari murid. Iya, terima kasih, betul sekali. Jadi Bapak Ibu juga lebih mengetahui sendiri ya bagaimana terutama filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana anak bahagia, belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Saya lanjut. Konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dari stimulus respon kepada teori kontrol. Kedua, disiplin positif. Tiga, nilai-nilai kebajikan. Empat, motivasi perilaku manusia, dukungan dan penghargaan. Lima, keyakinan kelas. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. Posisi kontrol guru. Yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Jadi dalam modul 1.4 ini ada sekian materi atau teori yang dapat kita dapatkan tentang konsep dari inti budaya positif ini. Lanjut pada materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada sebelumnya Bapak Ibu saya minta ini ada satu permainan. Permainannya adalah itu Bapak Ibu bisa membaca, cobalah buka. Bapak Ibu boleh bersama teman di sampingnya bermain menggenggam tangan. Menggenggam tangan itu yang kencang atau tidak Bu? Kencang. Dan genggaman tangan ini kita seakan-akan di dalam genggaman tangan ini ada sesuatu yang berharga. Nah, teman di sampingnya berusaha untuk membukakan genggaman tangan itu. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya, monggo. Bermain genggaman tangan. Kira-kira silakan bermain. Boleh. Yang menunggang silakan, yang tidak menunggang silakan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semangatnya. Iya. Kira-kira Bapak Ibu dengan permainan ini apakah genggaman itu terbuka atau tidak? Yang menggenggam Iya. berusaha mengencangkan lagi, Berusaha menguatkan lagi genggamannya. Tapi yang mempertahankan, betul sekali. Yang Ada juga yang berusaha boleh bisa juga terbuka, kira-kira? Iya, itulah. Nanti ada kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Jadi dengan genggaman tangan ini, siapakah yang mengontrol Bapak Ibu? Diri sendiri, betul sekali. Jadi kita akan menggenggam ataukah tidak tergantung pada diri kita sendiri. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Tidak. Terima kasih. Lanjut. Kita masuk pada disiplin positif. Apa arti disiplin?
Silakan Bapak Ibu dibaca. Disiplin adalah belajar bagaimana mengontrol diri, menguasai untuk memilih tindakan-tindakan pada nilai yang kita yakini dan hargai. Ya, jadi disiplin ini tidak berarti harus ini itu, tapi belajar bagaimana mengontrol diri, menguasai untuk memilih tindakan-tindakan yang nilai yang kita yakini dan kita hargai. Lanjut. Satu sisi dari nilai disiplin positif, ada teori atau materi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam pendidikan yang atau materi yang telah saya dapatkan ada banyak sekali, insya Allah ada 6 institusi atau organisasi yang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan universal. Namun di sini saya langsung memilihkan untuk mengambil tentang profil pelajar Pancasila. Ini saya juga mengambil salah satu dari 6 nilai kebajikan universal tersebut, di mana profil pelajar Pancasila adalah tujuan dari standar pendidikan nasional kita. Ada beriman, bertakwa, Bapak Ibu tentunya sudah hafal ya. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak-anak dan sebagai harapan untuk anak-anak dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lanjut. Materi kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Tiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, dan motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua adalah motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga adalah motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Ini dari bersifat internal, bukan eksternal. Sebelum dilanjut, mungkin Bapak Ibu ada di antara 3 ini kira-kira di yang mana Bapak Ibu? Bagaimana? Oh gitu ya. Lanjut. Ini juga selain buat Bapak Ibu juga ini kita berorientasinya juga pada anak-anak. Nanti kita aplikasikan kepada anak-anak ya. Jadi tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah.
mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya. Lanjut materinya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Dalam tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya, berbentuk apa Bapak Ibu? Hukuman dan atau konsekuensi. Mungkin yang terjadi saat ini begitu, nggih? Maka dengan modul ini kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam modul 1.4 ini utamanya dikenalkan tentang restitusi. Lanjut Bapak Ibu, bagian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada dua bagian, dan sebelah kiri di atas sendiri ada, sebelah kiri ada namanya identitas gagal. Samping kanan, sebelah kanan ada identitas sukses. Identitas gagal ini di dalamnya adalah hukuman. Jadi nanti apabila diaplikasikan kepada anak-anak, jika hukuman, nanti anak-anak akan masuk pada identitas gagal. Sedangkan identitas sukses di dalamnya adalah disiplin, dan termasuk di dalamnya adalah tentang konsekuensi dan juga restitusi. Saya bacakan sekilas gitu Bapak Ibu. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Lanjut, murid akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi saja, tidak berlanjut pada kehidupan nyata atau di rumah. Murid membenci peraturan, model paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk, dan lain-lain. Untuk identitas sukses, di sana ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman, memerlukan monitoring dan supervisi, membantu seseorang mengikuti dalam masyarakat. Murid menghormati peraturan, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Sedangkan restitusi adalah di sini anak. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan
masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Jadi di sini dapat kita lihat apakah hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Berbeda ya Bapak Ibu. Untuk hukuman masuk pada kategori anak menjadi identitas gagal. Sedangkan jika kita lakukan konsekuensi dan restitusi, anak menjadi identitas sukses. Dihukum oleh penghargaan. Apa ya maksudnya? Ada yang bisa menjawab? Habis dibacakan bersama-sama. Jadi menurut Al-Fiqhun bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi hukuman maupun penghargaan itu sebenarnya sama. Pada anak, jika kita berikan pada anak-anak, selalu tergantung pada penghargaan, juga akan malah lebih sama saja dengan memberikan hukuman, meskipun itu kelihatannya dampaknya baik, namun sebenarnya adalah merupakan suatu hukuman. Lanjut, materi ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat Bapak Ibu pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Karena untuk apa itu Bapak Ibu? Keamanan. Ya, di sini keselamatan, keamanan, melindungi kepala. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan dan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturannya. Pembentukan keyakinan kelas, keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas. Di sini ada 3 contoh keyakinan kelas. Saya bacakan satu contoh saja yang sebelah kiri kanan sendiri. Keyakinan kelas 1. Isinya setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai atau menghormati.
Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi untuk anak-anak kita nanti bisa kita aplikasikan kalau mungkin di SD atau SMP SMA kita bersama anak-anak langsung curah pendapat bisa untuk TK, mungkin kita sebagai guru juga masih dengan pengarahan dari guru. Di sini dokumentasi penerapan keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas D1 dengan membuat bersama-sama juga saling berpendapat, kemudian membuat bersama dan didokumentasikan dan ditempel di kelas. Materi keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ini ada 5. Pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalimat yang biasa digunakan, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, seperti kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalimat yang bisa digunakan biasanya adalah, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu beres. Nanti ibu bantu bereskan, mungkin seperti itu. Lanjut. Posisi keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kalimatnya bisa digunakan, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi suatu waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau penantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi.
Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pada posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Segitiga restitusi. Jadi restitusi yang dapat kita lakukan tadi ada 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah yang dapat dilakukan adalah berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Proses kedua, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Di sini dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Insya Allah terus belajar dan belajar agar dapat tercipta budaya positif sesuai yang diinginkan dari modul 1.4. Tentunya dalam kesempatan ini Bapak Ibu juga saya juga berharap Bapak Ibu dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Sekian, terima kasih dari saya. Salam bahagia, penuh semangat. Demikian tadi Bapak Ibu uraian dari saya tentang tugas penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif. Dari saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.